Senin pagi, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1984 ya, pemandangan di jalan kota Bhopal sangat mengerikan guys. Ribuan jenazah manusia dan ribuan bangkai hewan ternak ini tergeletak begitu saja ya di pinggir jalan, halaman rumah, dan koridor rumah sakit. Bau kematian juga sangat menyengat di setiap sudut kota. Otoritas lokal dan relawan yang tersisa guys, itu segera berpacu dengan waktu untuk mencegah penyebaran penyakit akibat pembusukan massal. Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga selalu sehat ya. Gimana guys, udah siap buat dengar cerita hari ini? Oke, hari ini kita akan membuka salah satu lembaran paling hitam ya dalam sejarah industri modern. Kita terbang ke kota Bhopal di India guys, pada akhir tahun 1984 ya. Saat itu, Bhopal adalah kota yang sedang berkembang pesat guys. Di tengah kota tersebut berdiri sebuah pabrik kimia megah milik perusahaan multinasional Amerika Serikat, yaitu Union Carbide. Pabrik ini dipuji sebagai pembawa modernisasi ya guys, karena memproduksi pestisida untuk membantu jutaan petani di India. Namun di balik dinding-dinding besinya guys, sebuah bom waktu kimia sedang berdetak karena kelalaian manusia. Ini adalah kisah nyata, murni fakta sejarah tentang detik-detik menuju bencana industri paling mematikan di dunia guys. Pabrik Union Carbide di Bhopal dibangun pada tahun 1969 untuk memproduksi pestisida bermerek Sevin. Nah, untuk membuat pestisida ini sendiri guys, pabrik membutuhkan bahan kimia perantara yang sangat beracun dan tidak stabil bernama metil isosianat atau disingkat MIC. Nah guys, gas MIC ini sangat berbahaya ya. Jika terkena manusia dalam jumlah kecil aja guys, ia bisa membakar mata, merusak paru-paru, dan memicu kematian secara mendadak guys. Berdasarkan standar keselamatan internasional, gas sejenis ini seharusnya disimpan dalam jumlah yang sangat sedikit dan selalu dijaga dalam suhu mendekati titik beku ya. Namun guys, demi menghemat biaya operasional ya, Union Carbide ini menimbun gas mematikan ini dalam 3 tangki bawah tanah raksasa dengan volume puluhan ton guys. Pada awal tahun 1980-an, pasar pestisida di India mengalami kelesuan parah akibat gagal panen dan masalah ekonomi. Nah, disinilah guys, penjualan pabrik mengalami drop yang sangat drastis ya. Menghadapi kerugian keuangan ini guys, manajemen mengambil keputusan yang sangat fatal, yaitu melakukan efisiensi biaya secara ekstrim di pabrik Bhopal. Jumlah pekerja dikurangi hingga setengahnya ya. Waktu pelatihan keselamatan bagi operator ini dipangkas dari 6 bulan menjadi hanya beberapa minggu saja. Bahkan suku cadang pipa yang rusak ya, itu mulai dibiarkan tanpa diganti dengan bahan berkualitas tinggi. Beberapa jurnalis lokal ini juga sempat menulis artikel peringatan ya, dengan judul yang sangat mengerikan guys, seperti Bhopal di ujung tanduk atau tanduk kematian. Sayangnya guys, peringatan nyata ini diabaikan oleh pemerintah maupun pihak perusahaan. Memasuki bulan Desember tahun 1984, pabrik Bhopal ini beroperasi dalam kondisi yang sangat ringkih. Menakjubkannya guys, demi menghemat sisa uang, manajemen ini rela loh guys mematikan hampir seluruh sistem pengamanan darurat utama secara bersamaan guys. Pertama, sistem pendingin yang menjaga gas MIC tetap dingin ya, itu dimatikan untuk menghemat biaya listrik freon. Yang kedua, menara pencuci gas beracun diatur dalam posisi tidak aktif. Dan yang ketiga, menara obor yang berfungsi membakar gas jika terjadi kebocoran darurat sedang dibongkar karena pipanya yang berkarat tidak kunjung diperbaiki. Malam itu guys, puluhan ton gas beracun tersimpan di dalam tangki yang panas tanpa ada satupun sistem pertahanan yang menyala guys. Pada jam 9 malam tanggal 2 Desember 1984, seorang pekerja shift malam diperintahkan untuk membersihkan pipa-pipa bagian dalam dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi. Karena sebuah sumbatan dan katup yang bocor, air pembersih tersebut mulai mengalir ke arah yang salah. Air itu perlahan menyusup masuk ke dalam tangki nomor 610 yang berisi 42 ton gas metil isosianat murni guys. Reaksi kimia eksotermik yang sangat dahsyat pun ini dimulai guys. Apa yang terjadi ketika air bertemu dengan gas beracun tersebut di tengah malam yang sunyi? Kita akan bahas tuntas di segmen berikutnya ya, yaitu kebocoran di tengah malam.
Di segmen sebelumnya guys, kita melihat bagaimana air pembersih pipa ini menyusup masuk ke dalam tangki 610 ya, akibat katup yang bocor. Nah, di dalam tangki bawah tanah tersebutlah guys, tersimpan 42 ton cairan kimia metil isosianat murni. Ketika air bersentuhan dengan zat yang sangat tidak stabil ini, sebuah reaksi berantai kimia yang mengerikan dimulai. Dalam hitungan jam aja guys, tekanan di dalam tangki ini melonjak drastis hingga menghancurkan dinding pengamanan pabrik. Ini adalah kisah nyata detik-detik terlepasnya awan gas paling mematikan dalam sejarah modern. Menjelang pukul 11 malam, air yang masuk ke tangki 610 ini memicu reaksi eksotermik raksasa, sebuah reaksi kimia yang menghasilkan panas dalam jumlah yang sangat luar biasa guys. Jadi suhu di dalam tangki ini melonjak melewati batas aman hingga mencapai 200 derajat Celcius. Panas yang ekstrim ini membuat cairan kimia metil isosianat mendidih dan berubah menjadi gas bertekanan tinggi guys. Nah, di ruang kendali, para pekerja mulai merasakan mata mereka perih dan hidung mereka berair. Tanda awal bahwa gas beracun sudah mulai keluar dari sistem pipa guys. Namun karena kurangnya pelatihan ya, operator awalnya mengira itu hanya kebocoran kecil yang biasa terjadi guys. Tepat tengah malam, tanggal 3 Desember 1984 guys, situasi di dalam pabrik berubah menjadi kepanikan total. Tekanan dalam tangki 610 ini melompat hingga 40 pon per inci persegi, melebihi kapasitas maksimal tangki untuk menahannya. Dinding beton di atas tangki bawah tanah tersebut mulai retak akibat tekanan dari bawah guys. Dalam kondisi darurat ini, gas MIC yang mendidih menerobos keluar menuju katup pengaman. Kalian masih ingat kan guys, sistem pertahanan yang kita bahas di awal cerita tadi? Nah, malam itu menara pencuci gas gagal menetralisir racun karena pompanya tidak memiliki pasokan zat kimia penetral. Sementara menara obor tidak bisa menyalakan api karena pipanya sedang dicopot. Nah, gas beracun ini meluncur bebas ke langit tanpa ada satupun penghalang guys. Sekitar pukul 00.45 dini hari, sekitar 30 ton gas metil isosianat murni telah menyembur keluar atmosfer bumi. Nah, gas ini memiliki karakteristik fisik yang sangat unik guys. Sifatnya jauh lebih berat daripada udara biasa. Bukannya terbang tinggi dan menguap ke langit guys, awan gas beracun ini justru turun ke bawah dan merayap di atas permukaan tanah. Didorong oleh angin malam yang tenang, kabut maut ini bergerak perlahan menyelimuti stasiun kereta api Bhopal dan kompleks pemukiman kumuh yang sangat padat ya di sekitar pabrik. Di dalam rumah-rumah mereka, ratusan ribu warga Bhopal ini sedang tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari bahwa udara yang mereka hirup telah berubah menjadi racun yang sangat mematikan. Tepat pukul 1.30 dini hari, warga mulai terbangun secara massal dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Tenggorokan mereka terasa terbakar, mata mereka buta seketika, dan mereka berebut menghirup udara di tengah kegelapan malam yang sangat pekat guys. Apa yang terjadi ketika ratusan ribu orang yang panik berlari mencari keselamatan di tengah kota yang tertutup kabut beracun? Kita akan bahas krisis kemanusiaan ini di segmen berikutnya ya guys, yaitu Malam Penuh Kematian. Di segmen sebelumnya, kita melihat bagaimana 30 ton gas metil isosianat murni ini lepas ke udara dan merayap rendah ya, menyelimuti permukiman padat penduduk. Nah, pada dini hari tanggal 3 Desember 1984 guys, ratusan ribu warga kota Bhopal ini terbangun di tengah mimpi buruk yang nyata guys. Tanpa peringatan, tanpa instruksi evakuasi, mereka terperangkap di dalam kepungan kabut yang tidak terlihat ya, yang membakar tubuh mereka dari dalam. Ini adalah kisah nyata tentang kepanikan massal dan horor kemanusiaan terbesar ya di jalanan Bhopal. Ketika gas metil isosianat ini masuk ke dalam tubuh manusia, zat ini langsung bereaksi dengan cairan di mata dan paru-paru. Hasil reaksi kimia ini menciptakan sensasi seperti disiram air keras guys. Mata warga mulai membengkak dan mengalami kebutaan sementara yang sangat perih. Di dalam dada mereka, cairan mulai memenuhi kantong paru-paru secara instan, membuat korban tenggelam di dalam darah dan lendir mereka sendiri. Orang-orang terbangun dalam kondisi terbatuk-batuk hebat, muntah darah, dan lemas seketika guys. Korban yang paling rentan adalah anak-anak dan lansia yang paru-parunya itu tidak mampu bertahan lebih dari beberapa menit dalam kepungan racun guys. Kepanikan massal pun mulai pecah guys. Ribuan orang keluar dari rumah mereka
di tengah kegelapan malam, mencoba melarikan diri sejauh mungkin ya dari arah pabrik. Namun karena tidak adanya panduan arah dari otoritas yang berwenang, banyak warga yang justru berlari ke arah pusat konsentrasi gas yang lebih pekat. Jalanan berubah menjadi jalur maut, guys. Orang-orang jatuh pingsan dan terinjak-injak oleh massa yang mulai panik ya. Udara pada malam itu begitu beracun hingga hewan-hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan anjing peliharaan itu mati berkelimpangan di setiap sudut jalan hanya dalam hitungan menit aja, guys. Kota Bhopal seketika berubah menjadi medan pertempuran tanpa senjata. Menjelang subuh, puluhan ribu orang ini sudah mulai membanjiri rumah sakit kota, terutama Rumah Sakit Hamidia. Nah, fasilitas medis di Bhopal seketika lumpuh total karena jumlah pasien yang datang melebihi kapasitas normal hingga ratusan kali lipat. Yang memperparah situasi adalah misteri medis, guys. Para dokter di rumah sakit tidak tahu zat kimia apa yang sedang mereka hadapi malam itu. Ketika mereka menghubungi pihak pabrik Union Carbide untuk menanyakan penawar racunnya, pihak manajemen pabrik justru meremehkan situasi dan menjawab bahwa gas tersebut bukan racun mematikan, melainkan hanya gas air mata biasa. Kebohongan industri ini membuat ribuan korban jiwa tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat ya pada waktu itu, guys, yang benar-benar sangat kritis, guys. Ketika matahari akhirnya terbit di langit Bhopal pada pagi hari tanggal 3 Desember, kabut maut ini perlahan menghilang ditiup oleh angin. Namun pemandangan yang tersisa di kota itu sangat-sangat memilukan, guys. Lebih dari 3.000 jenazah manusia berserakan di jalanan, rumah, dan koridor rumah sakit. Bagaimana kota Bhopal menguburkan ribuan jenazah ini dalam satu hari? Dan bagaimana respon dunia internasional serta CEO Union Carbide menghadapi bencana industri terbesar abad ini, guys? Kita akan saksikan di segmen berikutnya, yaitu Pagi yang Kelam dan penangkapan sang CEO. Di awal cerita tadi, guys, kita sudah menyaksikan horor malam itu saat gas MIC ini merayap rendah dan meracuni ratusan ribu warga kota Bhopal yang sedang tertidur. Ketika matahari pagi akhirnya terbit pada tanggal 3 Desember 1984, kabut beracun itu perlahan mulai menghilang. Namun, guys, apa yang ditinggalkan di darat membuat dunia terperangah ya. Kota Bhopal ini mendadak berubah menjadi kuburan terbuka berskala raksasa. Di tengah duka dan amarah yang memuncak, guys, sosok yang dianggap paling bertanggung jawab, yaitu CEO Union Carbide dari Amerika Serikat, memutuskan terbang ke India. Ini adalah kisah nyata tentang pagi paling kelam di Bhopal dan sebuah penangkapan singkat yang memicu skandal internasional. Senin pagi, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1984 ya, pemandangan di jalan kota Bhopal sangat mengerikan, guys. Ribuan jenazah manusia dan ribuan bangkai hewan ternak ini tergeletak begitu saja ya di pinggir jalan, halaman rumah, dan koridor rumah sakit. Bau kematian juga sangat menyengat di setiap sudut kota. Otoritas lokal dan relawan yang tersisa, guys, itu segera berpacu dengan waktu untuk mencegah penyebaran penyakit akibat pembusukan massal. Karena keterbatasan tenaga dan ruang, guys, identifikasi jenazah menjadi hampir mustahil. Kuburan-kuburan massal ini digali menggunakan alat berat, sementara asap dari ratusan tumpukan kayu kremasi umat Hindu ini membumbung tinggi, guys, menyelimuti langit Bhopal dengan kabut tebal sisa abu pembakaran. Ribuan anak terbangun ya, mendapati seluruh keluarga mereka telah tiada. 4 hari setelah tragedi, guys, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1984, CEO dan Chairman Union Carbide Corporation, yaitu Warren Anderson, mendarat di Bandara Bhopal menggunakan jet perusahaan. Sebagai seorang pengacara terlatih, guys, ia datang dengan klaim ingin memeriksa situasi langsung dan meredam tuntutan hukum global. Namun kemarahan publik India sudah berada di titik didih. Kepolisian negara bagian Madhya Pradesh ini mengambil tindakan yang sangat tegas. Begitu Anderson menginjakan kaki di tanah Bhopal, ia langsung ditangkap atas tuduhan pidana berat, yaitu pembunuhan berencana tanpa niat membunuh, serta kelalaian yang menyebabkan kematian massal. Bersama 2 petinggi lokal Union Carbide India, Anderson dibawa dan ditahan di dalam wisma tamu milik perusahaan di bawah penjagaan ketat militer. Dunia internasional gempar melihat eksekutif top Amerika Serikat itu ditahan di India. Namun penangkapan ini hanya bertahan selama kurang dari 7 jam aja, guys.
Di balik layar, terjadi tekanan diplomatik yang sangat masif antara Washington dan New Delhi. Atas perintah rahasia dari otoritas politik tinggi, guys, Anderson ini mendadak dibebaskan secara verbal dengan jaminan uang yang sangat kecil tanpa dokumen formal yang sangat rumit. Alih-alih dibawa ke pengadilan, guys ya, si Anderson ini justru diantar oleh kepala polisi dan pejabat distrik menggunakan mobil pemerintah menuju bandara. Ia diterbangkan ke New Delhi menggunakan pesawat milik pemerintah negara bagian sebelum akhirnya menaiki penerbangan komersial kembali ke Amerika Serikat. Malam itu, guys, Warren Anderson bersumpah akan kembali untuk diadili. Sebuah janji yang tidak pernah ia tepati seumur hidupnya, guys. Kepergian Anderson meninggalkan luka mendalam dan rasa dikhianati yang sangat luar biasa ya bagi para korban selamat di Bhopal. Sang CEO berhasil meloloskan diri ke rumah mewahnya di New York, sementara ratusan ribu korban yang cacat ya dan sekarat itu ditinggalkan berjuang sendirian tanpa kompensasi medis yang jelas, guys. Dengan perginya sang penanggung jawab utama, guys, bagaimana para korban selamat bertahan hidup menghadapi racun yang masih bersarang di tubuh mereka. Dan sekotor apa perang hukum yang terjadi antara pihak perusahaan dan pemerintah India di tahun-tahun berikutnya. Kita akan bahas tuntas di segmen berikutnya, yaitu perang hukum dan kompensasi yang menghina, guys. Di segmen sebelumnya kita membahas bagaimana CEO Union Carbide yaitu Warren Anderson berhasil meninggalkan India hanya beberapa jam setelah ia ditangkap. Ia kembali ke Amerika Serikat meninggalkan kota Bhopal yang tenggelam dalam duka, guys. Kini pertempuran berpindah dari jalanan yang berdebu ke dalam ruang sidang yang sangat dingin. Pemerintah India berhadapan langsung dengan raksasa korporasi Amerika Serikat untuk menuntut ganti rugi atas hilangnya ribuan nyawa, guys. Namun alih-alih mendapatkan keadilan, guys ya, para korban justru menjadi sandera dalam sebuah kesepakatan hukum yang dinilai menghina kemanusiaan. Ini adalah kisah nyata tentang pertarungan uang, hukum, dan penderitaan yang tidak kunjung usai. Sesaat setelah tragedi, guys, pemerintah India mengambil alih hak hukum seluruh korban melalui undang-undang khusus untuk menggugat Union Carbide di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Nah, tuntutan awal yang diajukan ini bernilai sangat fantastis, guys, yaitu 3,3 miliar dolar AS, angka yang dinilai sepadan dengan skala keracunan satu kota. Namun, tim pengacara Union Carbide ini melakukan strategi pertahanan yang sangat agresif. Mereka ini berargumen bahwa pengadilan Amerika tidak berhak menyidang kasus ini karena peristiwa terjadi di India dan korbannya adalah warga India. Setelah kasus ini dilempar kembali ke sistem peradilan India, guys, yang terkenal sangat lambat ya, Union Carbide ini mulai mengulur waktu demi melemahkan posisi tawar pemerintah India yang sedang terdesak krisis ekonomi. Setelah hampir 5 tahun terkatung-katung tanpa kepastian yang jelas, guys, sebuah keputusan mengejutkan keluar dari Mahkamah Agung India pada tanggal 14 Februari tahun 1989. Tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan organisasi perwakilan korban, pemerintah India ini menyetujui kesepakatan damai di luar pengadilan dengan Union Carbide. Union Carbide setuju, guys, untuk membayar ganti rugi total sebesar 470 juta dolar AS. Angka ini hanya sekitar 15% dari tuntutan awal. Sebagai imbalannya, guys, pemerintah India ini setuju untuk mencabut semua tuntutan pidana terhadap perusahaan dan para eksekutifnya. Nah, ketika nilai ini dibagi secara merata, guys ya, kepada ratusan ribu korban selamat, setiap orang, guys, itu hanya menerima sekitar 300 hingga 500 dolar AS saja. Sebuah nominal yang bahkan tidak cukup untuk membiayai pengobatan paru-paru mereka selama 1 tahun, guys. Kompensasi yang sangat kecil itu terasa semakin menghina karena dampak gas MIC ini ternyata tidak berhenti di malam kejadian, guys. Memasuki akhir tahun 1980-an ya, puluhan ribu korban selamat ini menderita sindrom penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan. Paru-paru mereka mengalami fibrosis atau pengerasan jaringan, membuat mereka sesak nafas seumur hidup. Angka keguguran pada wanita hamil di Bhopal ini melonjak hingga 4 kali lipat ya dari rata-rata nasional. Tidak hanya itu aja, guys, paparan zat beracun tersebut merusak sistem kekebalan tubuh, memicu kanker, kebutaan permanen, dan gangguan kesehatan mental yang sangat berat bagi para penyintas. Uang kompensasi telah habis,
namun racun kimia di dalam tubuh mereka terus bekerja merusak organ secara perlahan. Pabrik Union Carbide akhirnya ditutup total. Namun perusahaan tersebut pergi begitu saja tanpa melakukan pembersihan lingkungan yang menyeluruh, guys. Di dalam tanah tempat pabrik itu berdiri, ribuan ton limbah kimia beracun dibiarkan tertimbun, siap merembas ke dalam sumber air tanah kota. Tragedi ini tidak selesai di tahun 1980-an, guys. Ia bertransisi menjadi bencana lingkungan generasi berikutnya. Bagaimana kondisi warisan beracun Bhopal hari ini? Dan apa pelajaran terbesar yang didapatkan dunia dari petaka industri ini? Kita akan ulas ya secara tuntas di segmen terakhir, yaitu warisan beracun dan keadilan yang terkubur. Tahun 1980-an telah berlalu dan uang kompensasi yang dinilai menghina itu telah habis digunakan warga untuk bertahan hidup. Namun bagi kota Bhopal, tragedi ini tidak pernah benar-benar selesai. Ketika perusahaan Union Carbide angkat kaki ya, mereka itu tidak hanya meninggalkan kenangan malam maut yang mengerikan, melainkan juga bom waktu ekologis yang terkubur di bawah tanah. Ini adalah kisah nyata tentang perjuangan generasi kedua Bhopal melawan cacat lahir, kontaminasi air, dan keadilan yang selamanya terkubur oleh kekuatan korporasi global. Setelah pabrik ditutup pasca bencana, guys, kawasan industri Union Carbide ini mulai diisolasi ya, dan ditinggalkan begitu saja tanpa proses dekontaminasi yang layak, guys. Di dalam peruntuhan tersebut, guys, diperkirakan masih ada ratusan ton limbah kimia beracun yang disimpan di gudang terbuka atau terkubur di dalam tanah. Selama puluhan tahun, air hujan perlahan mengikis limbah beracun ini, guys, membuatnya merembes masuk ke dalam akuifer air tanah kota. Hasil uji laboratorium independen menunjukkan ya, guys, bahwa air tanah di belasan pemukiman sekitar pabrik mengandung zat kimia berbahaya dan logam berat di atas batas aman. Warga miskin yang tidak memiliki akses air bersih terpaksa meminum air beracun ini setiap hari, memicu krisis kesehatan gelombang kedua, guys. Akibat rusaknya kromosom dan genetik para orang tua yang menghirup gas MIC tahun 1984, guys, ditambah konsumsi air tanah yang terkontaminasi, tragedi ini melahirkan warisan genetik yang cacat, guys. Generasi kedua anak-anak Bhopal lahir dengan kelainan fisik bawaan, keterbelakangan mental, dan gangguan sistem imun yang sangat parah. Keberadaan penanggung jawab kasus ini semakin kabur ketika pada tahun 2001, Dow Chemical Company secara resmi mengakuisisi Union Carbide Corporation. Dow Chemical menolak membersihkan sisa limbah di Bhopal atau membayar kompensasi tambahan. Mereka berargumen secara hukum bahwa masalah finansial dan kewajiban hukum Union Carbide telah selesai sepenuhnya melalui kesepakatan damai dengan pemerintah India ya pada tahun 1989 lalu, guys. Baru pada bulan Juni tahun 2010, 26 tahun setelah malam tragedi tersebut terjadi, guys, pengadilan di India akhirnya menjatuhkan vonis hukum bagi 7 mantan eksekutif lokal Union Carbide berkebangsaan India. Hukuman yang dijatuhkan sangat kontroversial ya, dan pemicu kemarahan publik, guys. Mereka hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar 100.000 rupiah atau sekitar 2.000 dolar AS saja atas tuduhan kelalaian. Terlebih lagi, guys, semua terpidana yang saat itu sudah berusia lanjut langsung dibebaskan dengan jaminan beberapa jam setelah vonis dibacakan. Keadilan hukum formal bagi para korban selamat dirasa benar-benar telah mati. Tragedi gas Bhopal adalah pengingat paling kelam bagi peradaban modern kita, guys. Bencana ini mengajarkan dunia tentang bahaya nyata dari keserakahan korporasi yang mengorbankan standar keselamatan manusia demi mengejar keuntungan finansial semata, guys. Bhopal bukan sekedar kecelakaan industri masa lalu, melainkan simbol perjuangan kemanusiaan melawan impunitas perusahaan raksasa. Menolak melupakan sejarah ini adalah satu-satunya cara agar petaka serupa tidak pernah menimpa kota lain di belahan bumi manapun, guys. Oke, guys, demikian tadi pembahasan kita mengenai tragedi gas Bhopal ya. Mohon maaf ya, guys, jika ada kekeliruan informasi atau kurangnya arsip dokumentasi yang ditampilkan karena minimnya arsip dan hak cipta. Sebelum aku akhiri videonya, guys, jangan lupa dukung terus channel ini ya, guys, agar bisa lebih berkembang ya, dan bisa menghadirkan kisah-kisah sejarah dunia lainnya, guys. Thanks for watching, guys, and see you next video. Bye-bye.